Magang bukan sekadar kewajiban akademik, tapi juga kesempatan untuk terjun langsung ke dunia kerja dan melihat nilai-nilai profesionalisme diterapkan setiap hari. Halo semua, kenalin aku Nada. Aku berkesempatan belajar dan berkontribusi di dua tempat yang luar biasa, yaitu LMI Kantor Pusat, lembaga filantropi yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat, dan KPPN Surabaya II, bagian dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dari kedua tempat inilah saya menemukan benang merah yang sangat penting, bahwa integritas dan etos kerja adalah dasar dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Drama ini menyoroti bentuk-bentuk korupsi kecil yang sering terjadi di lingkungan kerja, seperti manipulasi waktu, penyalahgunaan fasilitas kantor, atau sikap masa bodoh terhadap pelanggaran etika. Melalui karya ini, saya ingin mendukung pencapaian Sustainable Development Goals nomor 8, yaitu menciptakan pekerjaan yang layak dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan beretika. Berikut merupakan cuplikan penampilan dramanya. Kopi kesannya kayak masak buat bekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala KPPN Surabaya II, Bapak Marno, serta jajaran pegawai dan teman-teman yang kami banggakan. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul pada acara Integrity Sharing pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Acara ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai integritas dalam keseharian kerja sekaligus menjadi refleksi bersama untuk menjauhi segala bentuk tindakan koruptif. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama akan ada drama anti korupsi, yang kedua sharing session dan tanya jawab bersama pimpinan KPPN Surabaya II, yang ketiga pembagian voucher, dan acara yang terakhir yakni sesi dokumentasi. Baiklah, memasuki acara yang pertama yaitu penampilan drama yang bertema korupsi yang tidak tersadari. Drama ini akan membuka wawasan kita tentang bentuk-bentuk korupsi kecil yang sering terjadi pada kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Kepada tim drama kami persilahkan. Kok Ali? Buat sama. Oke. Saat kita mendengar kata Kita dialog pas kamu mungkin sambil jalan pas waktu uang yang kayak kemarin pas waktu Amel berhenti pas waktu Amel kayak mau menunjukkan pas 9.30 ada bentuk korupsi yang tapi kita ngomongnya pas dari situ apa pas jalan pas dari situ aja tanggung jawab dan juga kepercayaan dalam pekerjaan sehari-hari tanpa sadar kayaknya kamu sebelah sini gak sih? mencuri waktu, mencuri tanggung jawab, dan juga mencuri amal. Hari ini, mari kita melihat sepotong kisah sederhana tentang korupsi yang tersembunyi. Belum gak sih? Sabar. Tadi malas pagi. Adegan 1. Pagi yang pas. Papan absen menunjukkan pukul 9.30 pagi. Sabil dan Zara mendekat ke meja absen. Tahu nggak sih, aku tadi telat gara-gara masak dulu. Jadinya sekarang udah jam 9.30 baru datang. Sama, aku tadi juga kesiangan. Tapi gak apa, kita alasan macet panjang aja. Iya, aman. Lagian kan nggak ada yang pernah merhatiin presensi kita. Datang nggak datang juga nggak ada yang tahu. Yaudah yuk, absen yuk. Suara pesan masuk terdengar. Zara mengangkat HP, membaca pesan dari Ren. Rani chat aku nih. Ya chat apa emang? Zar, aku titip absen ya, aku nggak masuk. Ya udah gak apa-apa, absenin aja. Iya, lagian kan nggak ada yang tahu datang nggak datang, yang penting absen ada. Iya betul. Yaudah yuk duduk. Yaudah yuk duduk.
Korupsi bisa bermula dari satu hal kecil. Contohnya, titip absen, berbohong soal kehadiran, dan menganggap waktu bukan lagi amanah. Dan saat itu terjadi, kebiasaan buruk lain akan mengikuti. Adegan 2. Jam kerja, malah main sosmed. Nesa berpura-pura mengetik dengan ekspresi serius. Hari ini ada target laporan ya? Nanti aja lah, nyantai dulu. Nesa melirik kanan kiri, memastikan tidak ada yang memperhatikan. Lalu dengan cepat mengklik tab lain. Sekali-sekali healing dikit lah ya, masa kerja terus sih? Nesa mulai menonton video, kadang tertawa kecil, menahan suara. Matanya fokus ke layar, sambil sesekali memencet keyboard seolah-olah tetap bekerja. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar. Vina masuk tergesa-gesa dengan menangis. Nes, aku keluar dulu ya, ada acara penting banget ini. Iya, Vin, hati-hati ya. Oke. Vina sudah pergi. Nesa kembali menonton YouTube setelah memastikan keadaan kembali aman. Kerja sambil nonton, siapa juga yang tahu? Ketika tanggung jawab ditinggalkan, tidak hanya pekerjaan yang terbengkalai, tetapi rekan kerja pun bisa menjadi korban. Ini dampak ini. Adegan 3. Korban kritikan. Adam, Iya mbak. tolong bantuin aku dong, deadline-nya hari ini. Aku lagi sibuk meeting soalnya. Loh ini kan laporan rekap harian mbak Ayin kan? Iya sih, tapi kan kamu anak baru ya. Kamu tuh harus sering-sering ngerjain kayak gini biar kamu paham ritme kerja di sini. Oh ternyata gitu ya. Sebenarnya aku lagi ngerjain laporan juga sih dari Pak Dedi. Takutnya itu nggak beres kalau misal aku harus ngerjain dua-duanya gitu. Iya sih, tapi kan itu ya kamu itu tugasnya kamu konsepnya tuh kamu bantu aku, nanti aku bantu kamu gitu. Adegan bingung. Tangannya sudah menyentuh dokumen, tapi matanya masih menatap ke arah kayu. Tapi membantu itu beda loh mbak sama mindahin tanggung jawab. Aduh, udah jam segini. Sorry Adam, aku meeting dulu. Thank you Adam. Ayin pergi dengan santai. Ada memadang punggungnya, lalu memandang dokumen dengan helaan napas panjang. Ia memulai membuka lembar pertama. Baru juga seminggu kerja udah dikasih 2 posisi, mana gaji tetap 1 juga. Korupsi bukan hanya tentang mengambil, tapi juga tentang meninggalkan beban pada pundak yang tak seharusnya memikul. Adegan 4. Teguran halus. Pak Rin selaku kepala kantor masuk ke ruangan. Suasana langsung berubah. Semua pegawai pura-pura sibuk, mengetik cepat, buka-buka dokumen, ada yang menatap layar laptop padahal nonton YouTube. Pak Rin berdiri di tengah ruangan, menatap tajam seisi langit. Kalian sangat sibuk ya. Tapi laporan keuangan belum masuk. Dan kenapa form absensi beda jam dan kenyataannya? Semua saling melirik gugup. Rani menutup laptop cepat-cepat sambil menyembunyikan HP. Ayin menunduk menatap-natap. Dan kenapa bukan tanggung jawabnya? Justru dikerjakan oleh pegawai lain. Tidak ada yang menjawab. Adam akhirnya memberanikan diri untuk menangkapnya. Permisi Pak. Ya saya itu tahu, saya kan telah kerja di sini ya, dan baru gitu. Nah, tapi saya lihat sistem kerja di sini tuh kayak kurang proper dan rapi gitu. Gimana kalau semisal absennya itu dibuat pakai foto, biar nggak ada yang curang seperti itu. Kemudian kita bisa melakukan monitor laporan secara harian, biar tahu kerjanya. Terus mungkin sistem pembagian job desk dan kerjaan di situ itu bisa dilakukan secara jelas gitu. Gimana Pak? Oke, baik. Minggu depan kita adakan ya.
Jadi kerja itu bukan soal tentang kehadiran, tetapi soal tanggung jawab. Semua tertunduk, mulai menyadari bahwa selama ini berkebersamaan karena melanggar dan menyebarkan tugas dan tanggung jawab. Rani, Sabil, dan Ayim saling menatap pelan, menyimpan rasa bersama. Kesadaran tidak datang dari paksaan, tetapi lahir dari hati yang mau berubah. Kali-kali nggak sih? Ono kecelakaan. Lah apa aku nggak laptop? Adegan 5. Berubah. Setelah kalian memberikan arahan, suasana ruang kerja mulai berubah. Semua pegawai mulai sadar dan berusaha menunjukkan komitmen mereka untuk berubah. Oke, mulai kali ini aku bakal absen sendiri, nggak bakal di kipasan. Aku bakal lebih fokus kerja lagi, nggak akan ngecek sosmed di jam kerja. Saya juga janji gak kabur-kaburan lagi pas ada tugas. Ini tugasku, ini kerjaanku, gak akan aku lempar ke orang lain lagi. Aku juga gak bakal alasan macet lagi. Sip, mulai disiplin deh kita semua. Pak Ain dan Adam saling bertukar pandang dengan senyum puas. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi kita kerja di sini bukan tentang kehadiran. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Senang bisa lihat semuanya berubah. Ini langkah pertama kita buat jadi tim yang solid. Semua saling tersenyum, merasa ada perubahan positif. Senang. Mereka siap melangkah lebih maju. Aku ingin menuntut. Maju. Nanti aku. Gak usah. Ketika kita mengabaikan tugas, datang terlambat, menyerahkan pekerjaan kita kepada orang lain, atau berpura-pura bekerja, kita tidak hanya mencuri dari kantor, tapi juga mengkhianati kepercayaan yang diberikan. Korupsi waktu dan pekerjaan, sekecil apapun, mengikis kejujuran dalam diri kita. Mulailah dari langkah kecil, seperti jujur pada waktu dan jujur pada diri sendiri. Karena waktu adalah amanah. Sekian dari kami, terima kasih.